Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunajji qatilaha minan niran. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasul sayyidis sanadil azim zil qalbir rahim, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari yang sangat berbahagia ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, apakah itu nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan nikmat kesempatan, bahkan nikmat-nikmat yang lainnya, kita bisa meringankan langkah kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjemaah, yang itu merupakan kewajiban kita selaku laki-laki yang sudah balik dan berakal. Salat dan salam senantiasa pula kita ucapkan buat baginda alam, buat kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan ucapan salam assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat kepada beliau, apatah lagi saat ini adalah bulan kelahiran beliau, mari bersama-sama kita berselawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awlan nasabi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salat. Sesungguhnya orang yang pertama kali yang akan aku cari di kiamat nanti ialah aktsaruhum alayya salat, orang yang memperbanyak bacaan selawat kepadaku. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum khatib membacakan maudhu khutbah, judul khutbah pada siang hari yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada kita semua yang hadir, terutama dari khatib pribadi, marilah kita memperbaharui iman kita dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, iman ialah yakin dan percaya dengan sepenuh hati Allah lah segala-galanya dalam hidup kita. Yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah, nikmat yang diberikan semua ini siapa? Allah. Karunia anak Allah. Allah lah segala-galanya yang telah memberikan kepada kita. Itu adalah kita yakini dengan sepenuh hati. Allah lah segala-galanya, itu adalah iman. Kemudian di samping kita sudah beriman Allah segala-galanya dalam hidup kita ini, kita laksanakan semua perintah Allah dan kita tinggalkan semua larangan Allah. Maka dengan demikian kita menjadi orang yang beriman dan muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kita semua ini ialah bukan orang kaya yang banyak harta, orang yang punya jabatan tinggi, apakah dia seorang gubernur, bupati, camat, kepala desa dan jabatan lainnya, bukan. Atau orang yang mungkin rupawan, cantik, bukan. Atau keluarga yang besar, bukan. Akan tetapi kata Allah, atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kamu.
Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Judul khutbah kita siang hari yang berbahagia ini ialah mari kita selalu memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur berasal dari bahasa Arab. Itu dari kata syakara. Artinya ialah membuka. Lawan dari syakara, membuka ialah kafara. Artinya ia menutup. Dan menurut syariat Islam, arti syukur menurut istilah ialah kita mengakui semua nikmat-nikmat itu Allah yang memberikannya kepada kita dan kita mempergunakan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara kita menumbuhkan semangat atau perasaan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu caranya ialah kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat urusan dunia, maka lihatlah ke bawah. Ketika kita melihat urusan dunia, lihatnya ke bawah, bukan ke atas kaum muslimin yang berbahagia. Sebagai contoh, ketika kita mempunyai mobil yang roda 4, maka kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, hamba sudah memiliki mobil. Sedangkan tetangga hamba, kita melihatnya ke bawah, sedangkan tetangga hamba baru punya motor yang rodanya 2. Ketika kita punya motor, kita pun bersyukur, alhamdulillah ya Allah, hamba masih punya sepeda motor. Mana-mana saya bisa pakai motor. Sedangkan tetangga hamba cuma punya sepeda saja. Sedangkan orang yang punya sepeda harus juga bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah ya Allah, hamba masih punya sepeda. Sedangkan tetangga hamba kemana-mana ia cuma berjalan kaki. Begitu seterusnya. Orang yang pejalan kaki pun yang tak punya sepeda, yang tak punya sepeda motor, yang tak punya mobil, maka seharusnya juga bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah ya Allah, hamba masih bisa berjalan, masih punya kaki, kemana-mana masih bisa berjalan, ke masjid masih bisa kaki saya langkahkan, ke pasar masih bisa saya berjalan kaki, pergi takziah masih bisa saya berjalan kaki, kondangan masih bisa saya jalan kaki, rewangan masih bisa saya jalan kaki. Ya Allah, alhamdulillah, nikmat yang begitu besar Engkau berikan kepada hamba ya Allah. Sedangkan tetangga hamba cuma bisa duduk di kursi rodanya. Sedangkan orang yang sedang duduk, yang cuma bisa duduk di kursi rodanya juga bersyukur kepada Allah SWT. Sehendaknya kaum muslimin yang berbahagia. Kenapa demikian? Alhamdulillah ya Allah, hamba masih Engkau beri kehidupan. Hamba masih bisa melihat anak-anak hamba bahagia. Hamba masih bisa melihat anak-anak sukses. Hamba masih bisa melihat tawa senyum anak-anak hamba ya Allah. Sedangkan tetangga hamba sudah Engkau panggil di hadapan-Mu ya Allah, dan tak akan pernah kembali selama-lamanya ke dunia ini. Maka ketika kita melihat dunia, lihatlah ke bawah, maka akan timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kaum muslimin yang berbahagia, dan ketika kita melihat urusan akhirat, maka kita melihatnya ke atas. Kebalikan dari dunia. Kalau dunia tengok ke bawah, akhirat tengok ke atas. Kok bisa ya? Tetangga saya bisa sedekah, sedang kerjaan cuma serabutan. Kok bisa ya? Kawan saya bisa hafal Al-Quran, sedangkan dia waktunya tidak ada, sibuk. Kok bisa ya? Dia bisa datang ke rumah Allah, menghadiri panggilan Allah, bisa dia datang Jumatan, sedangkan saya tidak ada pekerjaan, tidak begitu sibuk sekali. Kok bisa saya nggak bisa pergi Jumat hari ini? Sedangkan Jumat itu adalah dipanggil oleh Allah kepada kita. Seperti dalil Al-Quran yang di awal tadi yang berbunyi, "Iza nudiya lis-shalah", apabila ada panggilan azan. Ini adalah undangan Allah. Azan itu adalah panggilan Allah, undangan Allah kepada kita. Sedangkan manusia saja yang mengundang kita, kita datang, bahkan kita mempersiapkan diri kita, pakaian kita baguskan kaum muslimin yang berbahagia. Kita persiapkan jauh-jauh hari. Sedangkan Allah melalui muazin memanggil kita, hayya 'alas shalah, mari salat. Hayya 'alas shalah, mari salat. Hayya 'alal falah. Ketika kamu salat, maka kamu akan bahagia, kamu akan menang, kamu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai akhirat.
Allah yang memanggil kita kaum muslimin yang berbahagia. Ada di antara saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah tak sempat datang. Itulah nikmat Allah. Bersyukur kita yang datang hari ini. Allah beri kesempatan kepada kita bisa hadir menghadiri itu undangan Allah melaksanakan salat Jumat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya kita tidak bersyukur, apa yang terjadi dalam hidup kita? Apa manfaat, apa hikmah kita bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran tadi, Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jikalau kamu bersyukur, kata Allah, atas nikmat yang aku berikan, apa? Kalau kita bersyukur, apa yang Allah berikan kepada kita? Apa janji Allah kepada kita? Jikalau kita bersyukur, la azidannakum. Ini janji Allah, maka akan kutambah. Bersyukur saja Allah akan menambahnya. Ingat, nikmat itu bukan berupa materi saja. Umur panjang, nikmat. Anak yang soleh, nikmat. Keluarga sakinah, mawaddah, nikmat. Pekerjaan, nikmat. Bukan materi saja uang yang kita terima dari hasil usaha kita. Bukan itu nikmat. Nikmat itu luas kaum muslimin yang berbahagia. Ketika kita bersyukur, alhamdulillah. Dan dari nikmat Allah berikan, kaki, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kaki kita langkahkan menuju rumah Allah. Dipanggil oleh muazin, hayyalah salat, mari kita salat. Kita hadiri undangan tersebut. Maka itu salah satu aplikasi dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan tambah nikmat itu. Selanjutnya, kalau kita kufur, lawan dari syukur itu ialah kafar, menutup. Maka dilanjutkan dalam firman tadi, wala in kafartum. Jikalau kamu ingkar, kufur, tak mau bersyukur, inna, kata Allah, inna, sungguh azabi la syadid, azabku sangatlah pedih. Kita pilih yang mana muslim yang berbahagia? Mau ditambah atau mau dapat azab? Kita yang menentukan. Mau ditambah atau mau diazab, kembali kepada diri kita masing-masing. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Allah telah memberikan gambaran kepada umat-umat Nabi terdahulu. Umat-umat Nabi dahulu yang tidak bersyukur, melawan tidak bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah Allah berikan. Pertama, kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, bahkan Nabi pertama di muka bumi ini, yang mana awalnya Nabi Adam adalah tinggal menetapnya di surga. Kaum muslimin berbahagia. Kita ini merupakan makhluk surga. Tetapi Nabi Adam alaihissalam lupa. Allah katakan, wahai Adam, silakan nikmati, pakai semua fasilitas yang ada di surga ini. Apapun kamu mau, silakan sampaikan. Apapun yang kamu inginkan, ngomong. Apa yang nampak depan matamu, makan. Kecuali satu saja, wahai Adam. Apa itu ya Allah? Yaitu, jangan kau dekati pohon ini. Makannya ya Allah, mendekati saja enggak boleh, apalagi memakannya. Apakah itu? Khuldi, pohon khuldi. Khuldi artinya ialah pohon keabadian, pohon larangan. Akhirnya karena Nabi Adam lupa, tergoda oleh godaan setan, yang mana setan memang musuh yang nyata bagi kita, yang tugasnya adalah menyelewengkan kita, menyesatkan kita, bahkan membuat kita kufur kepada Allah. Akhirnya Nabi Adam pun tergoda memakan buah khuldi tersebut, yang akhirnya Nabi Adam diturunkan ke dunia. Selanjutnya, bagaimana Allah bertindak kepada umat Nabi Nuh, kaum muslimin yang berbahagia. Mereka tidak bersyukur, bahkan menentang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah tenggelamkan mereka dalam banjir bandang yang begitu besar. Anak, bahkan istri Nabi Nuh yang ia cintai, tak mau juga bersyukur, tak mau mengikut Allah SWT. Akhirnya Allah tenggelamkan Kan'an, anak Nabi Nuh pun yang ia cintai, anak satu-satunya yang sayangi, juga tenggelam, tidak mau bersyukur dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam kisah umat Nabi Lut, bagaimana mereka menentang Allah
bahkan tidak mau bersyukur atas pasangan yang Allah ciptakan, Allah jadikan, Allah berikan kepada mereka. Bahkan mereka lebih mencintai pasangannya yang sejenis. Laki-laki mencintai laki-laki, yang perempuan mencintai perempuan. Akhirnya apa? Allah berikan azab kepada mereka dengan hujan batu yang begitu lebat. Luluh lantah umat Nabi Lut yang tidak beriman dan tidak bersyukur kepada Allah SWT. Umat Nabi Musa, bagaimana umat Nabi Musa? Yang mana mereka tidak juga bersyukur kepada Allah. Allah juga tenggelamkan mereka di Laut Merah. Laut yang luas, hilanglah semua keserakahan mereka yang tidak mau bersyukur kepada Allah SWT. Bahkan umat Nabi Musa itu mengkuduskan, memuliakan pada hari Sabtu, sedangkan kita umat Islam memuliakan hari kemuliaan dan mulia bagi kita adalah hari Jumat, dan saudara-saudara kita yang Nasrani mengkuduskan hari Minggu. Yang mana ketika umat Nabi Musa pada hari Sabtu, hari menyembah Allah SWT, ada kaum Nabi Musa ketika menyembah Allah mereka pergi mencari ikan, maka seketika itu juga pengikut Nabi Musa Allah kutuk menjadi kera. Sebagaimana terangkan Al-Quran, kunu qiradatan khasyin, jadilah kamu kera selama-lamanya. Kaum muslimin sedang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Coba timbul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya Allah berikan azab kepada umat Nabi Muhammad kita saat ini, kalau tidak bersyukur? Banyak kemaksiatan yang kita buat umat Nabi Muhammad sekarang ini. Ketika muazin memanggil kita, kita masih lengah-lengah saja di rumah. Ketika muazin memanggil kita, kita masih asik dengan pekerjaan kita masing-masing. Sekarang laki-laki sudah banyak mencintai laki-laki, bahkan mereka menikahi laki-laki, perempuan mencintai perempuan, dan banyak di antara saudara-saudara kita tak lagi menghiraukan ini yang halal, ini yang haram. Kalau seandainya Allah bertindak seperti umat Nabi Lut yang laki-laki mencintai laki-laki, Allah, maka saya yakin dan percaya kita sudah dilulantahkan oleh Allah SWT. Dan kalau seandainya Allah sudah memberikan azab kepada kita karena kita sudah tidak menghiraukan lagi ini makanan yang halal, makanan yang haram, maka saya yakin percaya Allah sudah mengazab kita dan muslimin berbahagia. Maka untuk menghindari negeri kita, kampung kita, desa kita, negeri kita dan keluarga kita dari azab dan musibah dari Allah, mari kita selalu memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah kita yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, terutama dari khotib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulis sayyidis sanadil azim zil qalbil rahim amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama